Shalom adik-adik, happy Sunday. Kembali lagi dengan Kak Silva dan juga ada Kak Shirley dan Kak Vano. Nah adik-adik, kakak undang semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik, semua kita lebih semangat buat Tuhan Yesus. Harus lebih semangat lagi buat Tuhan, oke? Jadi semuanya mari kita katakan, ku kan terbang.
Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Siapkan hati, pikiran, dan telingamu adik-adik. Ayo semua kita lebih fokus lagi di dalam Tuhan. Menyembahmu
atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesehatan Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengerti Tuhan. Dan kami dapat menjalankan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Baik-baik aja dong. Kak Fani pastinya. gimana kabarnya? Sehat selalu, dahsyat Puji luar biasa. Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi nih. Ada Iya. Kak Fani, ada Kak Eka. Hari ini Dan? kita mau main Games. Aduh, hadiahnya. sama banget. Ada apa nih? Apa nih? Bubble. Oh my god. Siapa sih yang gak suka bubble tea gitu-gitu? Suka, Pasti suka, suka suka. banget kan? Suka Nah, banget. tapi itu buat yang menang. Terus yang kalahnya? Kopi Ya, hitam. adik-adik pahit banget loh itu rasanya loh adik-adik kopi Adik-adik hitam. pernah coba gak tuh kopi hitam? Aduh jangan deh. Rasanya Jangan. pahit. Nah, gamesnya Kak Fani jelasin dong. Nih, jadi gamesnya itu kita nebak bayangan. Gambar bayangan. Ayo. Jadi nanti akan ada bayangannya hitam putih hitam gitu ya. Oh, Terus nanti kita tebak itu apa ya? itu apa? Simple sih. Kira-kira siapa yang menang? Pastilah Kak Fani yang Tim menang. Kak Eka atau Tim Kak Fani, pasti tim Kak Fani lah. voting di sini loh. Mulai ya. Oke. Kita tebak Start. gambar yang Nih. pertama. Ini cepet-cepetan aja nih Kak Eka nih. Boleh. Oke. 1, 2. Nah lo. Pohon. Brokoli. Pohon. Pohon. Brokoli. Adik-adik. Pohon. Dukung tim Kak Fani. Pohon. Coba, kenapa Kak Fani bilang pohon? Ini ada pohonnya, ini batangnya. Enggak. Begini. Adik-adik, Kak Eka itu sering ke pasar, sering masak. Ya. Jadi kalau pohon biasanya tuh rantingnya tuh lebih panjang, lebih kecil terus panjang gitu loh. Tapi ya bisa aja kan pohon kan banyak variasinya. Bisa aja pohon ya Bisa adik-adik. sih, pohon beringin. Iya. Coba kita lihat ya. Pohon. Brokoli atau Pohon. pohon? Teteret. Cek. Brokoli. Ternyata brokoli. Bener dong. kan? Kan kayak Kak bilang di sini dia tuh kecil Ya. pendek gitu. Tapi tadi pas lagi seliwet itu mirip banget sama pohon kayak betul sih betul. Jadi kadang Kan. kita nggak bisa bedain ya. Bener. Berarti kita next ya. Next, ayo. Udah nebak duluan salah lagi. Coba. Aduh, ini apa nih? Bentar. Aduh. Apa ini? Itu kayak ini loh, krim kue yang mau bikin krim kue. Ya, bener-bener. Ya kan? Mirip Jadi loh. ini atasnya Yang plastik ini, itu iya, kan? plastik Whipped itu. cream, whipped cream. Ya. Jadi untuk dihias-hias di atas kue. Itu aku jawabannya. Kamu pelan-pelan. Pelan-pelan Bun. Apa ya? Krim kue. Karena tadi brokoli, Kak Eka, ada juga loh sayur yang bentuknya begini, Kak. nggak ada. Ada yang warnanya begini. Apa yang itu? dimakan kelinci. Ah, Wortel. oh iya. Tadi sayur soalnya. Jadi kita lihat. Enggak, krim. Whipped cream, Whipped cream. wortel. Whipped Tim cream. sehat dan tim tidak sehat. Iya. Next, apa jawabannya? Dan jawabannya adalah Kok nggak mau, Kak? Lah, Nggak mau ngambek dia. Oh, Jeng. bisa. Tada! Wortel ternyata adik-adik. 2-0. Oke, 2-0. Wortelnya Next. lucu ya. Cantik ya kayak aku. Nah, lu. Oke. Ini itu adalah kumbang. Bukan. Enggak. Kumbang. Ini kakinya, ini antenanya apa ya? Bukan. Bukan. Terus Bukan apa dong? kumbang. Ini ikan. Bukan. Ikan mana ada antena? Ih, Kak Fani main itu deh. Apa feeding frenzy yang ikan-ikan itu loh. Ada ikan yang ada antenanya. Terus ini siripnya buat berenang. Ih, Enggak. Kumbang. ih, nggak percaya. Serangga. Ini Kita serangga lihat ya deh pokoknya. jawabannya. Ayo. Kalau aku benar, ya udah aku yang menang. Ah. Tek tek. Jeng. Ya, Ya, iya. ada yang bener. Gak ada Ini yang bener. cocok untuk Jakarta saat Banjir. banjir. Saat banjir. Adalah perahu karet. Ternyata salah kita ya. Salah. Ya udahlah, 2-0 ya. Masih 2-0. 2-0.
Masih ada kesempatan. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah adik-adik, hari ini Kak Eva mau bertanya dong, siapa yang di sini tahu influencer? Apa itu influencer? Nah adik-adik, kalau zaman dulu yang disebut influencer itu adalah orang-orang yang berpengaruh atau mempengaruhi hidup setiap kita, baik dari tingkah laku, perbuatan, atau cara bicara. Nah contohnya siapa aja sih Kak yang kalau dulu jadi influencer itu, yang bisa disebut influencer itu seperti orang tua, guru, atau misalkan pendeta, atau dan lain-lain sebagainya. Nah kalau zaman sekarang, siapa sih yang bisa disebut influencer? Nah adik-adik ada yang tahu nggak siapa aja yang bisa disebut influencer? Nah kalau yang kakak tahu sih, yang influencer itu adalah seperti Just No Limit, atau misalkan Jerome Pauline, atau misalkan Edosel. Nah seperti itu adik-adik yang bisa disebut sebagai influencer, karena apa yang mereka lakukan itu, setiap hal yang mereka lakukan itu akan mempengaruhi hidup setiap kita. Nah zaman sekarang yang namanya influencer itu adalah orang-orang seperti artis. Tuh, orang-orang yang sering muncul di TV, atau enggak misalkan orang-orang yang bikin kreasi di YouTube, atau misalkan jadi YouTuber, jadi konten kreator seperti itu adik-adik. Nah, mereka adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai influencer. Halo Pem, apa kabar? Halo Cinovel, baik. Cinovel apa kabar? Lagi ikutan gabung ya di ini ibadah online untuk anak-anak sekolah. Oke. Hai. Ya, kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama aku Pamela. Nama lengkapnya Pamela Egan sih. Bisa panggil Pam aja, Pamela. Oke deh, iya. Jadi Pamela ini ternyata ya adik-adik ya, dia itu punya banyak followers loh di media sosial. Mungkin bisa cerita dikit nggak Pem, misalnya itu punya followers banyak apa di media sosial, terus influencer itu artinya apa sih gitu loh. Iya. Sekarang lagi zaman banget ya influencer, media sosial. Iya. Harusnya udah pada tahu juga sih, kayak aku jelasin sedikit influencer. Jadi influencer di sosial media itu pasti yang followersnya banyak ya katanya. Ada yang mikro, makro, di bawah 10.000 biasa katanya mikro atau makro itu. Tapi menurut aku orang yang belum punya followers banyak juga bisa influence sekarang di sosial media. Bisa kasih dampak yang bagus juga buat orang yang follow mereka dari apa yang dia post gitu. Jadi menurut aku influencer jadi orang yang influence orang melalui sosial medianya ke followers dia, melalui kehidupan dia, apa yang dia share, kayak gitu sih. Follower kamu udah berapa banyak kalau di Instagram ya? Iya, kalau di Instagram sekarang sekitar 200 ribuan. Wah, lumayan banyak ya Pem ya? Lumayan. Lumayan ya. Udah termasuk makro dong ya, tadi makro ya? Iya, makro. Ya. 100 ya. Kamu udah berapa lama misalnya di Instagram, terus misalnya menekuni misalnya kan apa kegiatan kamu itu sebagai influencer di medsos ini? Oh, aku mulai dari tahun 2015-an ya, jadi kayak udah hampir 6 tahun. Dan sebenarnya aku mulai fashion ya, tapi karena makin kesini kita juga harus banyak sharing ke orang, biar orang kan percaya sama kita kan, sharing yang bagus, buat influence mereka juga di kehidupan mereka, kayak mereka jadi lebih semangat kerja atau apa, itu udah pengaruhnya dari yang kita post. Kayak kalau bisa kita post senang-senang terus, orang kan ngelihatnya kayak jadi ngebandingin, misalnya kayak mereka senang terus kenapa gue enggak. Jadi kita harus share semuanya, jangan yang kayak pencitraan doang. Kayak hidup sih, kayak hidup. Oh iya betul juga ya sebenarnya. Terus gini loh Pem, sebagai influencer gitu kan, misalnya follower kamu itu ngeliatin kamu gitu ya, kira-kira banyak pasti yang komen ini itulah, terus ada komen yang negatif juga, pasti ada yang komen positif juga ya. Tapi seolah-olah hidup kamu itu kan jadi seperti di bawah spotlight begitu ya. Jadi maksudnya dilihat oleh semua orang. Gimana? Susah nggak sih gitu loh, gerak-geriknya itu kan seolah-olah itu kayak dilihat orang terus gitu. Sebenarnya itu sama kayak di kehidupan real life gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngapain, pasti ada aja yang komen. Mau kita kasih contoh yang baik, pasti ada aja yang hujat misalnya di DM kayak ini lu nggak benar atau benar atau nggak. Yang penting kita tahu aja yang kita lakuin tuh benar, kayak jadi terang yang bagus buat mereka, kasih panutan yang bagus. Orang yang ngomong kan nggak tahu kehidupan kita gitu. Emang ada susah-susah gampangnya. Kayak kadang kalau kita lagi dihujat, kita jadi kayak wondering sendiri, kita ini kesalah nggak ya gitu. Kita harus punya yakin sih. Kalau misalnya kita memang kasih
sesuatu yang benar, kita influence yang benar. Jadi Berarti orang yang bagus. benar-benar harus jaga hidup juga ya. Jadi jadi contoh gitu juga kan ya. Iya. Mm-mm. Betul. Oke deh, kalau begitu thank you ya Pam ya udah sharing sedikit dengan anak-anak di Bethlehem Kids. Thank you guys. Kalau mau follow boleh dong Instagramnya. Boleh. @Pamela IGANN, Pamela Aigan. Oke. Promosi. Aigan. Follow ya. Follow ya, nanti sharing bareng. Oke, thank you Pam. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Tuh Kak Fani, salah semua. Masih bertahan 2-0. Jadi Oke. adik-adik masih voting. Yang masih voting Kak Fani, tolong pindah ke Kak Eka Jangan ya. dong, tetap harus setia. Next, kita Ayo. lihat ya. Apakah ini udah mulai agak-agak susah ya, Iya rancu. nih. Aduh. Oke, ini itu adalah Saya ragu mau jawab apa ini. Bukan. Kayak buntelan. bukan sawi, bukan. Tapi nggak ada kakinya. Tapi perahu Ini apa juga ya? nggak mungkin. Ini kayak hewan deh. Kayaknya siapa? Badak. Hewan. Aku jawab badak. Tapi, Ininya bro. Tapi kayak hewan kakinya masa cuma 3? Ya kan ketutup siluet Kak tadi kan. Ya kan adik-adik kakinya masa ada 3? Ya kan badak cap kaki 3. Promosi ya. Aduh Kak Ayo. Fani. Aduh bingung serius. Apa nih? Aku sih badak. Maksudnya gambar ya. Aduh. Gambar ya, tebakanku badak. Aduh kayaknya ya mungkin kali ya. Coba. Aduh. Kak Fani jangan copy paste Aduh, dong. Kakak bingung apa jawabannya adik-adik. Pilih aja Kak gitu kan, semut boleh. Aduh, temennya dinosaurus kali kayaknya ada deh. Apaan Brontosaurus? Apa ya? Ada kan? Tapi yang mirip badak juga itu Kak. Iya kan ada kan, tapi kakak Yaudah, lupa namanya. Kita Tapi lihat temennya ya apakah dinosaurus. benar. Temennya dinosaurus. Badak. Ya ampun. Turtle adik-adik maksudnya turtle ya. Kura-kura dong. Tapi tadi serius deh kayak badak, ini kayak culanya sih. kakinya bener berapa? 4 kan sebenarnya, ketutup kan? ketutup Apa sih. aku bilang? Iya sih bener ya. Bener. Namanya siluet atau bayangan tuh belum tentu kelihatan Kak, belum Bener tentu sih. kelihatan aslinya. Tapi pas kita lihat aslinya, oh ternyata brokoli. Oh ternyata. Aduh. Next, gambar selanjutnya. 3-0 ya skornya ya. Ya Tuhan. Apa? Ini, kakak tahu. Apaan? Stempel. Staples yang gede. Oh staples gede. Staples gede. Aku enggak. Setrika. Ya Tuhan. Enggak, staples gede. Adik-adik. Setrika Kak Fani. Staples Setrika gede. yang zaman dulu. Begitu. Zaman Astaga. kakak belum ada. Aku juga belum ada sih. Gimana dong? Makanya belajar kan. Coba ya bener ya. Coba kita lihat siapa nih yang benar. Staples gede. Apakah Kak Fani mau di staples atau mau di setrika? Salah. Aduh. Jawabannya Staples gede. setrika. Sikat. Gimana nih? Staples, setrika, sikat. Baik. Next ada lagi nggak nih? gambarnya bener-bener. Coba ya. Kita lihat ada lagi nggak? Aduh, bener-bener nih. Nah, lu. Susu. Susu. Tong sampah. Susu. Tong sampah. Susu yang kotak Kak Eka. Ini valid. Susu Tapi yang kotak. ada putihnya. Ya untuk pegangannya mungkin. Ya kan adik-adik. Ya udah Susu. Kak Eka Tim pilih susu. tong sampah. Masa tim tong sampah jelek dong. Ya udah. Kita lihat aja ya. Langsung lihat aja deh jawabannya. Susu. Susu. Parutan. Aduh, kok aku merasa di prank ya hari ini. Kayak kita di prank sama sutradaranya ya. Tolong sutradara bertanggung jawab. Kami kenapa di prank? Kenapa kami di prank? Jadi bukan susu, bukan tong Tong sampah. sampah. Tapi Parutan. Oke, gak apa-apa. Semangat adik-adik, selamat ya kalau kalian bener-bener nebaknya. Tapi skor terakhir berapa? 3-0. Tim KEK berbahagialah. Gak apa-apa. Tim Cavani minggu depan kita harus lebih bisa lagi. Berarti kita boleh ambil minumannya dulu ya. Boleh dong. Oke. Nah, adik-adik, karena skor terakhirnya 3-0, 3 untuk Kak Eka dan 0 untuk Kak Fani. Jadi yang dapat bubble nih KEK. yang dapat kopi Kak Fani. Aduh, ini pahit banget tadi. Ayo Kak Fani kita cheers ya. Tapi bubble-nya supaya gulanya rata.
Ya, kakak, Aduh adik-adik ini sendiri. seger banget loh Kak Fani. Oh, adik-adik. lihat Makanya ya, Kak kopinya hitam Fani. banget. Nih ya, lihat nih. Tuh kan. Cheers dulu. Cheers. Oke, cheers. Ini pahit banget loh adik-adik. Ini manis banget Kak. Enak kan Kak? Lagi Kak, lagi Kak. Lagi Kak. Ini kopinya Pahit. Mau tukeran nggak Kak? Nggak boleh corona. pahit banget adik-adik. Aduh, ngaku. Kasihan ya adik-adik. Adik-adik gak kasihan sama kakaknya. Pahit banget adik-adik, serius. Tuh enakan Kak Eka. Enak adik-adik. Manis. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp, puts it on the baskets where no one can see it. Instead you take the lamp, put it on the stand where it gives light to everyone in the house. And shine your light, shine your light, so everyone will know where it comes from. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under baskets where no one can see it. The same way let your deeds shine out for all to see, so everyone will praise your heavenly Father. Shine your light, shine your light whenever things get dark. Shine your light, shine your light, so everyone will praise your heavenly Father always. Nah adik-adik, ada yang udah pernah dengar belum sih ayat kayak gini? Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Lukas 8 ayat 16. Hidup dan perkataan kita sebagai anak Tuhan itu tanpa kita sadari mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Misalkan dari mereka melihat dari perkataan kita, tingkah laku kita, terus misalkan perbuatan yang kita lakukan. Nah, apapun itu pasti akan mempengaruhi setiap lingkungan kita, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, karena itu yang mencerminkan firman Tuhan. Kita harus menjaga setiap kelakuan kita. Kak, apa aja sih yang bikin orang itu bisa kecewa? Nah, adik-adik, kalau misalkan orang itu bisa kecewa dari apa? Dari tingkah laku kita, dari perbuatan yang kita lakukan. Contohnya misalkan nih, adik-adik ngeliat ada orang yang penampilannya kurang rapih, atau misalkan dia nggak punya uang, atau misalkan dia nggak punya makanan, terus adik-adik ledekin, ketawain. Nah, itu adik-adik tidak boleh. Karena apa? Kita mencerminkan hal-hal yang tidak baik lewat perkataan kita, perbuatan kita. Nah, itu yang bikin setiap orang yang ada di sekitar kita jadi kecewa, jadi sedih, karena apa yang kita berikan sama mereka itu membuat hati mereka jadi sedih, adik-adik. Nah, lebih dari itu, hidup kita bisa dikatakan seperti lampu. Nah, kenapa sih Kak hidup kita bisa dikatakan seperti lampu? Kalau hidup kita adalah seperti lampu, maka kita bisa memberikan cahaya atau penerangan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, coba adik-adik deh. Coba kalau kita lihat lampu. Contoh, di dalam satu ruangan ada satu lampu. Nah, misalkan lampu itu dimatiin. Nah, ruangan yang di sekitarnya jadi apa? Jadi gelap. Nah, contoh misalkan lampunya dinyalain. Jadinya lingkungan sekitarnya jadi apa? Jadi terang. Nah, seperti itu hidup kita, adik-adik. Kita itu adalah ibaratkan seperti lampu yang menjadi
penerangan bagi sekitar kita. Hidup kita itu seperti lampu yang bisa memberikan cahaya, memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Nah, kalau hidup kita seperti lampu, maka kita bisa memberikan cahaya dan penerangan bagi banyak orang, supaya setiap mereka yang ada di dalam kegelapan bisa melihat cahaya yang kita berikan. Kak, maksudnya apa sih? Maksudnya yang dari yang kakak bilang itu. Nah, contoh misalkan mungkin ada teman-teman kalian atau keluarga kalian atau misalkan orang-orang yang ada di lingkungan kalian yang belum kenal Tuhan, yang masih berbuat dosa, yang masih berbicara kasar atau misalkan hal-hal yang buruk. Nah, kalau mereka melihat hidup kita, melihat cahaya yang ada di dalam hidup kita, maka itu berpengaruh dan berdampak bagi lingkungan mereka. Yang tadinya mungkin mereka berbuat kasar, mereka buruk atau mereka melakukan hal-hal yang jelek, contoh berkata kasar. Yang tadinya karena ngeliat hidup kita nih, karena kita berkata yang baik, maka dia ikut-ikutan jadi berkata baik. Nah, itu maksudnya berdampak bagi sesama sekitar kita, adik-adik. Nah, mungkin yang tadinya mereka melihat kegelapan dalam hidup mereka, karena ada kita jadi melihat cahaya yang terang. Mereka akhirnya terbuka matanya dan tidak ada lagi kegelapan dalam hidup. Tapi yang ada adalah cahaya kebenaran yang sejati, adik-adik. Nah, maka dari itu hidup kita harus berdampak bagi sekitar kita. Gampang kok lewat perkataan kita. Berkata-kata harus yang baik. Terus apalagi perbuatan kita harus baik, harus mencerminkan yang baik supaya setiap orang yang tadinya sekitar kita buruk nih, yang tadinya mereka mungkin berkata kasar atau mereka berbohong atau dan lain sebagainya, karena ada kita yang jadi cahayanya, hidup kita berdampak yang baik bagi mereka, maka mereka akan ikut jadi lebih baik, adik-adik. Mereka jadi terhindar dari kegelapan, mereka terhindar dari berkata kasar, perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, hari ini kita belajar bahwa kita harus kita harus melakukan hal-hal yang terbaik. Kita harus mencerminkan hal-hal yang baik lewat perkataan kita, perbuatan kita, dan kelakuan setiap yang kita lakukan bagi sekitar kita. Oke adik-adik? Nah, maka dari itu Kak Eva mau tutup dalam doa. Kak Eva undang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Bapak. Kami boleh belajar Tuhan lewat firman-Mu bahwa apa yang terjadi dalam hidup setiap kami ya Bapak. Kami mau terus belajar lebih lagi ya Tuhan lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami ya Bapak. Biarlah kami dari hari ke hari memberikan dampak yang baik, memberikan hal-hal yang baik bagi sekitar lingkungan kami ya Bapak. Tuhan tuntun kami, pimpin setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap cahaya yang kami berikan Tuhan bagi sekitar kami boleh berdampak yang baik bagi sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang sertai setiap kami. Adik-adik yang ada di rumah boleh tutup matanya, Kak Eva akan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak. Pada hari ini Tuhan aku mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, yang sedang beribadah, yang sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini Bapak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap mereka Tuhan boleh bertambah besar, bertambah pintar dikasihi Allah dan manusia. Apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dalam hidup mereka. Tuhan sertai setiap perjalanan hidup mereka Bapak, dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan menyertai setiap mereka Bapak. Biarlah Bapak mereka boleh menjadi dampak yang baik Tuhan bagi lingkungan sekitar mereka, maupun yang baik mereka yang ada di rumah Tuhan, maupun ketika mereka melangkah keluar ya Bapak, Tuhan yang menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih ya Bapak, berkati orang tua mereka, berkati kakak adik mereka Tuhan. Tuhan yang melindungi keluarga-keluarga yang ada di rumah hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Bapak. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, adik-adik yang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik ya Kak Fani, tadi kita udah denger tuh firman Tuhannya bahwa
Harusnya hidup kita tuh nggak seperti tadi tuh, jadi bayangan nih. Cuma hitam putih doang. Nah, hitam putih doang. nggak boleh. Harusnya kita itu bercahaya. Lebih Kita itu bersinar. jadi terang. Ya bukan berarti pakai lampu Lampu, gitu ya, enggak. enggak. Tapi kehidupan kita itu bisa jadi contoh buat orang banyak. Oh, ketika kita lihat Kak Fani nih, wah Kak Fani hebat ketua BEM. Kak Fani hebat bikin program-program kegiatan kayak gitu. Nah kayak gitu tuh berarti Kak Fani sudah menghidupi firman Tuhan. Dia bisa menjadi contoh buat adik-adik mungkin yang baru mau masuk kuliah kan. Jadinya dia bisa melihat siapa sih Kak Fani ini. Ternyata pas dilihat, oh dia kakak guru sekolah minggu. Oh dia anak Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Bukan siapa sih Kak Fani ini. Oh ini nih ya yang bikin rusuh nih. Kayak kan nih siapa sih? Oh ini ya yang cerewet ya. Jangan kayak gitu adik-adik. Tapi kita harusnya jadi contoh, jadi pelita, jadi terang menerangi dimanapun kita berada. Nah ini tuh sama kayak di ayat Alfan kita hari ini Kak Eka. Gimana tuh Kak Fani Nih, ayatnya? Matius 5 ayat 16. Nah isinya itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuh berarti ketika kita terangnya bercahaya, apa yang kita lakukan itu dilihat orang. Itu untuk apa? Tuhan. Memuliakan Nama Tuhan. nama Tuhan, bukan untuk diri Kita sendiri. Nah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik, Kak Fani. akhirnya. Semoga adik-adik hari ini tambah semangat, tambah sukacita, tambah cinta sama Tuhan. Dan kita mau ingetin satu hal lagi. Oke, apa nih? Jangan lupa untuk follow Instagram @BethlehemKids_GKSI dan Subscribe channel YouTube-nya GKSI Bethlehem dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tiap minggu itu tetap ibadah dan gak kelewatan satu pun. gitu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.